Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang AutoCAD untuk sementara yang 2 dimensi dulu. Pada video ini, saya akan membahas tentang cara membuat garis dan lingkaran. Ya, silahkan disimak. Membuka AutoCAD sama dengan membuka program lainnya, yaitu double klik di ikonnya ini. Di sini saya memakai AutoCAD versi 2020. Bagi yang memakai AutoCAD versi lainnya tidak perlu khawatir, karena dari AutoCAD versi 2020 sampai AutoCAD versi 2012 untuk 2 dimensi cara pengoperasiannya sama. Yang berbeda jika memakai AutoCAD versi-versi sebelumnya, misalnya AutoCAD versi 2011, 2010, 2009 dan seterusnya ya. Tapi tidak perlu khawatir juga jika memakai AutoCAD yang versi-versi lama itu, akan saya terangkan juga perbedaannya. Nah, sekarang untuk membuka AutoCAD bisa diklik tombol ini, Start Drawing ini. Inilah bidang kerja AutoCAD. Ini adalah bidang gambarnya. Yang penting adalah bagian ini. Ini namanya adalah Command Line. Jadi ini merupakan petunjuk dari pengoperasian AutoCAD. Kita harus selalu memperhatikan Command Line ini. Misalnya akan membuat garis, diklik tombol line ini. Nah, di sini di Command Line keluar tulisan Line Specify First Point, yang artinya kita disuruh menentukan first point-nya atau titik pertamanya. Misalnya diklik di sini. Nah, berikutnya di Command Line keluar petunjuk Line Specify Next Point, yang artinya kita disuruh menentukan di mana next point-nya atau titik berikutnya. Misalnya saya klik di sini. Nah, sudah jadi garis. Klik di sini jadi garis. Klik di sini jadi garis. Nah, dan terusnya seperti ini. Ya. Untuk menghentikan buat garis, ditekan tombol Enter. Yang penting lagi ini nama adalah status bar ya namanya. Ada banyak tombol status bar. Misalnya saya coba yang ini, yang ortho ini. Saya klik. Nah, keluar tulisan ortho on ini kan. Nah, saya buat garis. Akibatnya apa? Nah, ternyata kalau ortho on, gerakannya hanya bisa lurus, vertikal, dan horizontal saja. Nah, seperti ini. Ya, untuk menghentikan buat garis, selain tekan Enter, bisa juga diklik kanan mouse, kemudian dipilih Enter ini, klik Enter. Ya. Untuk sementara kita belum perlu ortho ini, jadi ortho kita matikan dulu. Saya klik, nah ini ortho off. Kemudian untuk menghapus garis, misalnya saya ingin menghapus garis yang ini, diklik dulu garis itu. Nah, tanda terpilih akan berubah seperti ini garisnya. Kemudian tekan tombol delete. Nah, bisa juga diklik garisnya dan diklik kanan pada mouse, kemudian dipilih iris ini. Nah, atau kalau objeknya banyak ya, kalau kita harus klik satu-satu kan kelamaan, bisa diblok. Caranya klik di sini, dibawa ke sini. Nah, pada AutoCAD ya, ngebloknya dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri hasilnya beda ya. Ini dari kiri ke kanan. Nah, akibatnya hanya yang benar-benar masuk kotak blok itu yang terpilih. Bagaimana kalau dari kanan ke kiri? Saya escape dulu ya untuk menghentikan pemilihan. Saya tekan tombol escape. Nah, ini dari kanan ke kiri. Nah, ternyata ini. Kalau dari kanan ke kiri, kesenggol kotak saja sudah terpilih. Tidak harus benar-benar masuk kotak. Nah, saya hapus, klik kanan mouse, pilih iris. Ini juga saya bersihkan. Nah, bagaimana jika akan menggambar garis dengan ukuran? Misalnya akan menggambar garis dengan panjang 130 mm misalnya. Rumusnya adalah seperti itu ya. Jadi x plus minus x, plus minus y. X itu adalah jarak geser garis menurut arah sumbu X ini ya, atau yang horizontal kanan kiri. Kemudian Y jarak geser arah sumbu Y atau vertikal naik turun ya. Plus minus menunjukkan arah gerakannya. Jika searah dengan ini namanya adalah UCS, Unit Coordinate System. Jika searah dengan sumbu X, ke kanan plus, jika berlawanan ke kiri minus. Demikian juga dengan Y, jika ke atas plus, ke bawah minus. Sebagai contoh, kita akan membuat
bentuk seperti gambar yang saya insertkan seperti ini ya. Pertama kita akan membuat garis yang ini dulu, yang paling bawah ini, garis horizontal sepanjang 130 mm ini. Tekan tombol line. Nah, line specify point, kita klik di sini misalnya. Nah, setelah bertanya specify next point, baru kita isikan rumusnya, yaitu edge itu A lingkar ya, berarti tekan tombol shift dan 2, tekan tombol shift, tahan tombol shift, kemudian tekan angka 2. Nah, ini. Kemudian kita perhatikan ini kan arahnya ke kanan ya, berarti kan searah sumbu X, berarti kita isikan X nya ya, itu sepanjang 130, karena ke kanan berarti plus, terus 30, sekarang Y nya ini kan lurus ke kanan, berarti sumbu Y atau yang naik turun kan tidak ada jarak gesernya, karena tidak ada berarti diisi 0, enter. Nah, ini sudah jadi bentuk garis sepanjang 130 mm. Kita enter dulu. Nah, tapi ini kan tampilan terlalu kecil ya. Di AutoCAD ada menu untuk mengubah tampilan ini atau zoom ya, yaitu di sini-sini. Tapi yang paling gampang kita memanfaatkan scroll wheel ya, atau roda dari mouse itu. Perhatikan ya, ini saya insert videonya. Ini scroll wheelnya atau roda mouse-nya. Kalau ini saya putar ke atas, ternyata gambar akan membesar. Saya putar ke bawah, gambar akan mengecil ya. Sekarang bagaimana kalau saya tekan dan tahan scroll wheelnya itu? Nah, saya tekan dan saya tahan, saya seret atau saya drag ke kanan. Nah, kan mengikuti arah gerakan dari mouse ini. Nah, kalau ke atas juga akan ke atas. Nah, seperti ini. Ya, kita atur dulu. Perbesar, agak kita geser. Ya, seperti ini. Berikutnya akan menggambar garis ini ya, yang vertikal sepanjang 66 mm. Tombol line dulu. Kita letakkan sasarannya. Nah, perhatikan ini ada kotak, keluar kotak kecil seperti ini dan keluar tulisan endpoint. Ini namanya adalah OSnap ya, atau object snap, yang berarti sudah mendeteksi endpoint atau akhir garis. Nah, kita klik. Nah, kita akan rumusnya lagi. Edge ke atas berarti kan sumbu Y kenanya, sumbu X kan tidak ada jarak gesernya karena lurus, berarti kita isikan 0, Y nya kita isikan sepanjang 66, enter. Nah, akan jadi. Kemudian bagaimana cara membuat garis miring ini? Kita perhatikan ini yang X 50 dan Y nya 40, kita isikan semua di X dan Y nya. Edge yang X nya 50, Y nya 40, enter. Nah, sudah jadi. Kemudian bagaimana membuat gambar yang garis yang 180 mili ini? Rumusnya edge, karena arahnya ke kiri, berarti kan berlawan arah dengan UCS nya ini, berarti kita isikan minus itu 180, 0, enter. Nah, sudah jadi. Untuk membuat garis ini tidak usah kita ketikkan rumusnya, kita memanfaatkan OSnap tadi. Nah, dekatkan sasaran, otomatis akan terdeteksi endpointnya. OSnap-nya itu mendeteksi endpoint, tinggal klik aja, hentikan buat garis, klik kanan, enter. Nah, sekarang bagaimana jika ada tambahan bentuk seperti ini ya, ukuran seperti itu ya, 20 dan 30 itu. Nah, kita line dulu. Nah, awal garisnya di sini kita manfaatkan OSnap tadi. Nah, kita membuat garis ke kiri sepanjang 20 itu. Edge ke kiri berarti minus 20, 0, enter. Nah, di sini garisnya kan menumpuk di sini, tapi tidak masalah di AutoCAD menumpuk itu. Nanti kalau dicetak pun tetap akan satu garis. Sekarang buat garis ke atas setinggi 30 mili. Edge ke atas berarti 0,30, enter. Nah, sekarang ke kanan sepanjang 20. Edge 20,0, enter. Nah, enter lagi. Nah, bagaimana jika ada tambahan lagi bentuk seperti ini ya? Nah, ini
kita membuat garis bantu dulu, line, pakai snap endpoint, klik. Nah, kita membuat garis bantu yang 12 itu, berarti garis miring ya, edge 12,12, enter. Nah, sekarang buat garis yang ke kanan 30, edge berarti 30,0, enter. Ke atas 74, edge 0,74, enter. Ke kiri 30, berarti edge minus 30,0, enter. Nah, kita memanfaatkan snap lagi ya, klik, oke, enter ya. Nah, sekarang garis bantu tidak kita perlukan lagi, maka kita hapus. Nah, setelah membuat garis, bagaimana cara membuat lingkaran? Seperti di sini saya contohkan. Di sini ada lingkaran dengan radius 20 mm ini. Nah, untuk lingkaran di sini kita klik tombolnya circle ini, klik. Nah, ini command line tanya specify center point, berarti kita disuruh menentukan di mana titik pusatnya atau senternya. Diklik di sini ya, memanfaatkan snap endpoint tadi, klik. Kemudian dia tanya specify radius, berarti kita disuruh menentukan radiusnya. Seperti situ, radiusnya kan 20, kita ketikkan 20, enter. Nah, sudah jadi bentuk lingkaran. Nah, sekarang bagaimana jika ada lingkaran di sini posisinya ya, dengan ukuran jaraknya 74 dan 48 ini. Nah, berarti kita membuat garis bantu dulu, line, start pointnya di sini, kita kasihkan jaraknya itu, berarti edge garis miring ya, berarti 74,48, enter. Enter lagi. Nah, sekarang baru kita membuat lingkaran. Nah, untuk menentukan center pointnya memanfaatkan endpoint ini dari garis bantu itu, klik, tinggal kita kasihkan radiusnya itu 15, enter. Nah, sudah jadi lingkaran. Sekarang garis bantu bisa dihapus, klik. Nah, ini. Untuk menyimpan gambar, diklik tombol ini, bisa save atau save as. Demikian video saya tentang pembuatan garis dan lingkaran pada AutoCAD. Tadi sudah saya jelaskan tentang OSnap ya, atau Object Snap, yaitu fasilitas dari AutoCAD untuk mencari dan mengunci suatu posisi, gitu kan. Tapi tadi baru OSnap yang endpoint. Padahal ada banyak macamnya, tidak hanya endpoint. Seperti misalnya midpoint akan mencari tengah-tengah dari garis, center point mencari titik pusat lingkaran, dan masih banyak lagi. Macam-macam OSnap lain itu akan saya terangkan pada video saya selanjutnya. Ya, silahkan disimak di video selanjutnya.